Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu an-ni'mah wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah,
pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, jemaah salat Aidul Adha, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir melangkahkan kaki hanya karena berharap ridha Allah, maka kepada Allah lah kita memohon agar kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah muliakan, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah nyata suri tauladan yang baik untuk kalian, kata Allah, yaitu pada diri Ibrahim dan keluarganya. Jemaah melakukan Allah, dalam Al-Quran, di antara semua kebaikan para nabi, keagungan para nabi, tapi hanya ada 2 nabi yang Allah menyebutkan kalimat uswatun hasanatun melekat pada diri mereka. Yang pertama Nabiullah Ibrahim, yang kedua Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 nabi yang Allah katakan menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan Nabiullah Ibrahim satu-satunya nabi yang Allah lekatkan berdampingan dengan nama kekasihnya Muhammad dalam salawatnya. Maka kita bersalawat selain kepada Rasulullah juga kepada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ada apa di balik itu? Kenapa Allah menyebutkan Ibrahim dan keluarganya menjadi salah satu keluarga yang paling agung di mata Allah? Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, 3.400 tahun yang lalu, karena Nabiullah Ibrahim dalam catatan sejarah itu 2000 tahun sebelum Masehi beliau telah hadir di atas dunia. Allah Subhanahu wa taala merekam jejak beliau di dalam Al-Quran. Hampir setiap langkah, hampir setiap sesuatu yang beliau lakukan dicatat kembali oleh Allah, ditampakkan kepada umat Muhammad untuk meniru kehidupan beliau. Ibrahim alaihissalam dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena di tangan beliaulah, dari generasi beliaulah munculnya para nabi sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari turunannya Ismail munculnya keturunan sampai Rasulullah. Dari keturunannya Ishaq munculnya berbagai generasi para nabi di kalangan Bani Israel sampai Isa alaihi salam. Ini saja sudah cukup menunjukkan begitu hebatnya Ibrahim. Direncanakan oleh Allah semua keturunannya menjadi nabi dan rasul. Jemaah melakukan Allah, kalau kita ingin merenung, membaca kenapa Allah memunculkan nama Ibrahim dan keluarganya, ada 2 pelajaran utama, ada 2 pesan utama yang perlu kita pelajari dari Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama, jemaah melakukan Allah, yaitu tentang bagaimana tawakalnya keluarga Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ragu, tiada sedikit pun merasa bahwa mereka sedang dizalimi Allah. Bulat tekad mereka, serahkan diri kepada Allah dalam keadaan apapun. Kisah pertama, ketika Nabiullah Ibrahim merencanakan menghancurkan patung berhala untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunggu sampai orang kampung menuju ke satu festival atau ada acara besar. Ada yang mengatakan hari berburu bersama. Ibrahim beralasan sakit. Lalu kemudian ketika mereka pulang, ternyata semua berhala kecuali yang paling besar hancur luluh, berserakan di atas lantai. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala,
bal fa'alahum kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, yang melakukannya adalah berhala yang paling besar. Kalau memang engkau tidak percaya, tanyalah dia. Kalau memang dia bisa bicara. Dan ini adalah sebuah jawaban yang membuat hati orang-orang jahiliyah di masa itu terkunci rapat. Bagaimana mau bertanya kepada patung berhala? Ibrahim ingin memberikan pelajaran, kalau tidak bisa bicara, kenapa engkau sembah? Kalau dia bisa hancur, kenapa engkau sembah? Lalu kemudian sepakat para pembesar di waktu melihat kejadian itu, ingin memberi hukuman kepada Ibrahim, dan mereka bersepakat untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Dikumpulkanlah pepohonan yang besar, ditebanglah batang kayu dimanapun, dibuat lubang terbesar, dibuat api terbesar. Jadi bukan kecil-kecil. Dalam tafsir disebutkan pepohonan dikumpulkan untuk membuat api itu. Dan kemudian Ibrahim diikat. Lalu kemudian orang-orang menjauh dari api, tidak bisa mendekat ke api. Ada yang mengatakan dalam tafsir berpuluh meter mereka menjauh karena panasnya area sekitaran api, disebabkan besarnya api. Jadi bagaimana Ibrahim dimasukkan ke dalam api? Dalam tafsir disebutkan Ibrahim tidak digiring ke dalam api, tapi dicampakkan dengan manjanik. Manjanik itu pelontar batu, ya, seperti ketapel yang bisa melontar batu besar. Ibrahim dimasukkan ke dalam manjanik, lalu kemudian dilemparkan ke dalam api karena orang-orang tidak bisa mendekat. Masuklah Ibrahim ke dalam api. Lalu apa yang terjadi jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala? Ada riwayat yang mengatakan, tapi sebahagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, wallahu a'lam. Riwayat itu mengatakan ketika Ibrahim sudah berada di dalam api, lalu kemudian malaikat yang menjaga angin dan menjaga hujan mendatangi Ibrahim lalu bertanya, adakah yang bisa kami bantu wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, wa amma ilaika falah, aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Lalu datang malaikat penjaga bumi, dia kembali menawarkan jasanya kepada Ibrahim, adakah yang bisa kami bantu wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, amma ilaika falah, aku tidak butuh bantuan kalian. Lalu kemudian akhirnya datang Jibril alaihi salam, lalu mengatakan bantuannya, menawarkan bantuannya. Kembali Ibrahim mengatakan, amma ilaika falah. Panglimanya para malaikat datang, dia masih mengatakan, aku tidak membutuhkan padamu. Lalu kemudian Jibril berkata, kalau begitu ya Ibrahim, berdoalah kepada Allah agar Allah menyelamatkanmu. Apa jawaban Ibrahim? Aku tidak akan berdoa kepada Allah, karena Allah sudah tahu keadaan diriku. Allah lah yang akan ambil keputusan tentangku. Disitulah kemudian keluar kalimat Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih menyebutkan, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Itu kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api. Dan itu pula yang disebutkan oleh Nabi ketika menghadapi musuh-musuh utamanya yang menyerang bagaikan bah, bagaikan air bah, begitu banyaknya pasukan musuh. Rasulullah menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan apa yang terjadi jemaah menakan Allah? Ada yang mengatakan dibakar 40 hari lamanya, menunggu sampai batang-batang tersebut benar-benar tidak tersisa. Begitu bencinya mereka kepada Ibrahim. Lalu kemudian selesai habis semuanya, ternyata Ibrahim alaihissalam bangkit dengan selamat, tidak sedikit pun terluka. Yang terbakar hanya tali pengikatnya. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Allah mengatakan dua kalimat, jadilah dingin dan selamatkan. Kalau sempat satu kalimat saja, maka Ibrahim akan tersiksa di dalam dinginnya.
Maka tafsir menyebutkan Allah sengaja mengucapkan dua kalimat, dinginlah dan selamatkan. Kalau sempat tidak diucapkan salaman, maka Ibrahim dingin, tapi kemudian tersiksa dalam dinginnya. Maka jemaah melakukan Allah, lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Tiada keraguan sedikit pun, tiada rasa takut sedikit pun. Dia serahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaufun wa la hum yahzanun. Inilah imannya orang mukmin, tiada takut, tiada sedih. Maka jadilah seorang ayah yang di mana-mana ketika kita bertindak, tawakkallah kepada Allah. Jangan sedih sedikit pun ketika Allah sedang memberikan kita musibah. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita di saat kita tidak tahu apa yang Allah lakukan untuk kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sedang memberi sesuatu, terimalah apapun bentuknya. Kalau diberi nikmat, bersyukurlah. Sedang diberi musibah, bersabarlah. Maka Allah akan menunggu jalan yang tepat untuk memberikannya di waktu yang tepat. Bagi mereka yang hari ini penuh dengan lika-liku kehidupan, belum ada rezeki, begitu susahnya mendapatkan rezeki, tawakallah kepada Allah. Jadilah ayah yang saleh. Ini kasus yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang tawakalnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian berlanjut jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama Ibrahim setelah mengalami masa-masa pembakaran itu, lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Lalu kemudian menunggu 86 tahun lamanya dari umurnya, belum diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berhusnudzan kepada Allah. Tidak pernah dia berprasangka buruk kepada Allah. Tidak pernah dia berprasangka kenapa Allah menjadikannya orang yang tidak mempunyai anak. Dia yang muncul hanya kerinduannya, semoga Allah memberi. Maka kalimat yang dia ucapkan selalu di setiap waktu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Jemaah melakukan Allah, Nabi Ibrahim kalau meminta anak, dia tempelkan kalimat salihin. Ya Allah, kalau engkau berikan anak, berikanlah yang saleh. Kalau kita hari ini kadang-kadang lupa menempelkan kalimat itu. Kita hanya meminta, ya Allah berikanlah aku anak. Kita tidak peduli mau saleh, mau tidak. Kadang-kadang tidak menjadi bahagian rencana kita. Yang penting punya anak. Ujung-ujungnya anaknya yang mencelakakannya. Jemaah melakukan Allah, akhirnya Siti Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menikahi salah satu budaknya, pemberian dari salah seorang raja yang bernama Siti Hajar. Dan ternyata Allah berkehendak Siti Hajar hamil, Siti Hajar mengandung. Dan di saat itu timbullah rasa cemburu pada Siti Sarah. Lalu Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam, hijrahkan Hajar agar tidak terjadi sesuatu dengannya, yaitu dengan Sarah. Maka ketika menerima perintah itu, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar. Pada waktu itu Ismail alaihissalam baru saja dilahirkan. Dibawalah ke lembah di Mina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menurunkan Siti Hajar dan Ismail yang masih merah dari kenderaannya. Lalu dia tinggalkan dan dia langsung ingin berpaling untuk kembali. Tidak lama. Tapi kemudian Siti Hajar mengejarnya. Lalu fataba'athu ummu Ismail. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, ketika Ibrahim menurunkan Siti Hajar dan Ismail, kemudian Siti Hajar mengejar Ibrahim yang ingin langsung berbalik, dipegang kakinya oleh Siti Hajar. Ibrahim masih berada di atas kenderaan. Lalu Siti Hajar berkata, "Ya Ibrahim, aina tazhabu? Tatrukuna bihadzal wadi laysa fihi insun wala syai'." Ibrahim, kemana engkau ingin pergi? Tegakah engkau meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada manusia seorang pun dan tidak ada apa-apa karena lembah yang gersang? Lalu kemudian fakarrara zalika miraran. Terus saja Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, walam yaltafit ilaiha, tapi Ibrahim tidak menoleh kepada Hajar. Ibrahim bukan sombong, Ibrahim bukan tidak peduli, dia menahan perihnya di hati.
dia tinggalkan anaknya yang baru lahir, dia tinggalkan salah satu isterinya yang tercinta, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tidak ingin memperhatikan mereka, tapi ketaatannya kepada Allah membuat dia ingin melupakan tentang anak dan isterinya sementara demi taatnya kepada Allah. Dia tidak berpaling, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menceritakannya dalam hadis Bukhari. Lalu kemudian Siti Hajar berkata, karena tidak ada jawaban, berkali-kali ditanya tidak ada jawaban. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya kembali, Allahu amaraka bihadza, wahai kanda, wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu untuk berbuat seperti ini kepada kami? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk membuat kami engkau tinggalkan di tempat ini? Di situ baru Ibrahim menjawab, qala na'am, benar wahai istriku. Lalu Siti Hajar begitu mendengarkan jawaban na'am, langsung dia berkata, izan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan pernah lalai dengan kami, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihatlah jemaah makan Allah, begitu mendengarkan jawaban dari seorang suami yang saleh, langsung isteri ini mengatakan, kalau begitu wahai Ibrahim, kalau Allah yang menyuruhmu, maka Allah lah yang menjaga kami. Pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami kalau itu benar adalah perintah Allah. Maka Ibrahim kemudian meninggalkan mereka di balik derayan air matanya. Dia tutupi air matanya agar tidak nampak pada isteri dan anaknya. Dia pergi menjauh ketika sudah turun dari lembah. Lalu kemudian tidak nampak lagi isteri dan anaknya di belakang. Barulah dia membalikkan pandangannya ke arah anak dan istrinya yang dia tinggalkan. Dan dia tidak melihat mereka kembali. Disitulah dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menceritakan dan merekam kalimat Ibrahim. Dia mengatakan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'an inda baitikal muharram Rabbana liuqimus salah. Apa kata Ibrahim? Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah meninggalkan keluargaku di tengah-tengah lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apapun. Rabbana liuqimus salat, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Jemaah melakukan Allah, lihatlah kalimat Ibrahim. Dia tinggalkan istri dan anak di lembah yang tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Seharusnya kalimat yang normal berikutnya adalah, ya Allah, pancarkanlah air, turunkanlah hujan. Ya Allah, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, seharusnya kalimat itu yang keluar. Karena masalah yang sedang dihadapi adalah masalah tidak ada fasilitas untuk hidup. Tidak ada sama sekali. Tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air. Seharusnya itu yang Ibrahim ucapkan. Tapi Masya Allah, Allah merekam kalimat Ibrahim. Dia mengatakan, ya Allah, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, jadikanlah anak dan isteriku ini tetap mendirikan salat untukmu, ya Allah. Baru kalimat-kalimat berikutnya, waj'al afidatan nas tahwi ilaihim, lalu ya Allah dekatkanlah hati manusia kepada mereka. Artinya pada suatu saat nanti kalau ada manusia yang mendekat, buatlah mereka terbantu dengan orang-orang tersebut. Begitu sedihnya Ibrahim alaihissalam, tapi Masya Allah, keluarga ini begitu tawakal kepada Allah, tiada keraguan sedikit pun. Jemaah melakukan Allah, kenapa Ibrahim mengatakan, ya Allah, buatlah mereka salat. Padahal yang jadi masalah bukan masalah salat. Yang jadi masalah adalah fasilitas hidup. Allah ingin mengajarkan kita bahawa salat yang dilakukan oleh siapapun adalah sumber datangnya keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, banyak sekali orang-orang kaya hari ini yang tidak salat, tapi hidup bergelimang dengan hutang. Matinya dalam hutang, padahal gaji begitu banyak sekali. Kenapa? Meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu banyak orang-orang yang sederhana rezekinya, bahkan orang-orang yang hari ini tidak mencukupi kehidupan keluarganya, tapi Allah buat mereka hidup sampai hari ini di dalam kebahagiaan. Kenapa? As-salah, salat. Ini nasihat Ibrahim, permohonan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah melakukan Allah, apapun keadaan kita, tawakal dan jangan lupakan salat. Ini kunci kita hidup menang di atas dunia. Siapapun kita. Karena kita seorang ayah, kadang-kadang hari ini punya rezeki, besok belum tentu. Tahun yang lalu kita bergelimang harta, tapi belum tentu tahun ini.
tapi tetaplah salat. Jangan tinggalkan salat. Jangan mengejar hanya untuk menyampaikan proposal dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kemudian kita tidak pernah lagi mengunjungi rumah Allah, disibukkan mencari kerja. Ketika Allah berikan kerja, maka dia disibukkan dengan kerjanya sampai dia melupakan Allah, dan berikutnya terjadilah hidup yang Allah cabut keberkahan. Maka ajarkanlah anak kita salat. Ajarkanlah anak kita salat. Allah yang menyuruhnya, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah. Ajarkanlah keluargamu salat dan bersabarlah setelah engkau mengajarkannya. Allah suruh bersabar. Bersabar dalam bahasa Arab sabara yasbir, tapi masya-Allah dalam kalimat itu Allah tambahkan kalimat ta, wastabir 'alaiha. Huruf Arab kalau ditambahkan pada satu kalimat, maka bermakna berlebihanlah pekerjaan itu. Artinya kalau sabar biasa sabar, sabrun. Tapi kalau sudah istabir, maka maksud Allah ekstra sabar. Betul-betullah engkau sabar. Ketika anak kita berumur 7 tahun, suruh mereka salat, maka yang paling lelah mereka atau kita? Kita. Berfikirkah mereka tentang salat? Tidak. Setelah kita katakan, nak, sudah waktumu untuk salat, apakah masuk dalam pikiran mereka untuk selalu bangun subuh? Tidak. Siapakah yang membangunkan subuhnya yang sibuk setiap hari, mengetuk pintu kamarnya, lalu mengajaknya menuju ke masjid-masjid Allah? Orang tuanya. Ketika zuhur datang, lalu kemudian mereka bermain-main, siapakah yang paling lelah mencari anaknya? Orang tuanya. Apakah mereka pulang begitu saja mendengarkan azan? Tidak. Ketika mereka bermain di waktu asar, menjelang maghrib, apakah mereka juga pulang? Tidak. Siapakah yang mengurusinya? Kita. Maka Allah katakan bersabarlah. Bersabarlah sampai salat itu menempel pada dirinya. Ketika sudah balik nanti, 3 tahun disuruh sabar mendidik anak salat. Kalau sudah sampai umurnya balik, maka kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka kuliah, di negara manapun mereka berada, tidak perlu kita meneleponnya, nak, sudah salat? Tidak perlu. Kenapa? Kelelahan kita Allah balas. Dan apa dampaknya? Mereka taat. Ketika kita sakit, kenapa dalam pikiran mereka selalu gundah gulana memikirkan kita? Karena salat mereka. Ketika kita terbaring stroke, siapakah yang mengurut kaki kita? Siapakah yang paling susah untuk membawa kita ke rumah sakit? Siapakah yang paling kacau hatinya di saat melihat ayah dan ibunya sakit? Anak-anak itu. Kenapa mereka mau melakukan itu? Salat pada mereka. Maka hari ini muncul anak-anak durhaka karena orang tuanya lebih duluan durhaka kepada anaknya. Pada suatu hari, dalam satu riwayat, ada orang tua mengajak anaknya, membawa anaknya ke hadapan Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, anakku ini telah durhaka kepada aku. Tolonglah nasihati dan hukumlah dia. Lalu Umar mengatakan kepada anak ini dengan berbagai nasihat, engkau tidak boleh durhaka, engkau tidak boleh ini, engkau tidak boleh itu. Lalu kemudian anak itu mengatakan, mohon maaf ya Amirul Mukminin, fahal lil waladi huququn ala abihi? Aku mohon izin bertanya, bukankah setiap orang tua punya hak, kewajiban terhadap anaknya? Kata Umar bin Khattab, benar. Apa saja kewajibannya? Umar menjawab, yantaqi ummah, yaitu pertama mencari ibu yang baik untuk anak itu. Artinya sebelum menikah cari ibu yang saleh. Wa yuhsinu ismah, lalu kemudian mencari nama yang baik untuk anak itu. Cari nama yang terbaik. Wa yu'allimuhul Quran, lalu ajarkan isi Al-Quran yang di dalamnya berbagai perintah Allah. Lalu anak ini menjawab, baik wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, ayahku ini tidak pernah melakukan apapun dari 3 perkara tadi. Dia mencari ibu untukku, ibu yang tidak salihah. Dia kawin dengan orang yang tidak salihah. Lalu kemudian dia memberi namaku nama yang buruk. Dalam hadis itu disebutkan nama anak ini Khufansa, yaitu nama binatang, kumbang. Lalu kemudian dia tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Umar langsung memalingkan wajahnya kepada orang tua ini, lalu mengatakan, engkau datang kepadaku melaporkan kedurhakaan anakmu, padahal engkaulah yang lebih dahulu durhaka kepadanya. Maka hari ini wajar anakmu pun durhaka kepadamu. Maka jemaah melakukan Allah,
Ini keluarga Ibrahim begitu sabarnya menghadapi tawakal dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi sebuah lambang bagaimana isteri taat kepada suaminya yang saleh. Kalau seorang isteri diberikan suami yang saleh, jadikanlah dia jembatan menuju surga. Taatlah kepadanya selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluhkan hidup karena gajinya yang sedikit, karena Allah lah yang memberinya gaji. Jangan keluhkan hidup kadang-kadang karena sedikit kesalahannya, karena Allah lah yang membuat dia penuh dengan kekurangan. Selama dia taat kepada Allah, wahai para ibu-ibu, wahai para isteri-isteri, taatlah kepada suami seperti taatnya Siti Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Tiada keraguan sedikit pun terhadap suaminya Ibrahim, karena dia tahu Ibrahim adalah salah satu makhluk teragung di bumi Allah. Jemaah melakukan Allah, akibat taat itu, apa kata Rasulullah? Ayyuma imra'atin matan wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Setiap isteri yang taat pada suaminya, maka Allah pastikan kalau dia meninggal dan suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, wajib masuk surga. Setiap isteri yang taat pada suaminya dan ketika dia meninggal atau lebih dahulu meninggal suaminya dan suaminya ridha kepadanya, wajib masuk surga, kata Rasulullah, wajib. Hajar menerima kenyataan itu, dan kemudian dia mulai berlari-lari ketika Ismail mulai merengek-rengek meminta air, sampai muncullah hukum untuk melakukan sa'i akibat perjuangan Siti Hajar. Lalu kemudian Siti Hajar berdoa kepada Allah untuk memohon air. Lalu Allah datangkan malaikat dan diinjak dengan tumitnya. Dalam hadis sebutkan malaikat meletakkan tumitnya di atas tanah, lalu memancarlah air. Lalu kemudian Siti Hajar mengatakan Zamzam, Zamzam, berkumpullah, berkumpullah. Lalu dia menahan dengan air dengan tangannya, dia ciduk sedikit-sedikit. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW mengatakan seandainya Siti Hajar tidak mengumpulkan air dengan tangannya, sungguh air itu akan terus mengalir sampai tenggelamnya dunia. Kenapa Allah hentikan air itu? Dia tidak ingin buat susah Siti Hajar. Dia tidak ingin membuat susahnya Siti Hajar untuk terus-terusan mengumpulkan air. Maka Allah tenangkan air Zamzam. Sampai hari ini air terbaik yang ada di alam. Kenapa? Tawakalnya mereka kepada Allah. Hari ini kita meminum Zamzam suka-suka kita. Hari ini kita dapat membeli Zamzam dimanapun berada. Hari ini kita nikmati kehebatan, manfaat secara kesehatan dengan air Zamzam. Tahukah kita, itu Zamzam yang kita minum adalah air matanya Hajar dan Ismail. Zamzam yang kita minum adalah buah tawakalnya keluarga Ibrahim. Kita yang mendapatkan manfaatnya. Jemaah melakukan Allah, lihatlah bagaimana Allah beri kepada orang yang bertawakal. Maka jemaah melakukan Allah, kalau kita melihat selanjutnya keluarga Ibrahim alaihissalam, ketika anaknya sudah berumur antara 10 sampai 13 tahun, lalu Ibrahim kembali untuk melihat Siti Hajar dan anaknya. Begitu besar kerinduannya, telah dia tinggalkan 13 tahun lamanya. Karena Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai umur Ibrahim as-sa'ya. Sa'ya itu umur yang sudah dianggap mau baligh. Para ulama mengatakan antara 10 sampai 13 tahun Ibrahim kembali ke tempat itu. Lalu kemudian dia menghilangkan kerinduannya. Dia lampiaskan semua rindunya kepada Ismail alaihissalam. Namun tiba-tiba Allah mengujinya dengan ujian yang lain. Allah suruh menyembelih anaknya yang tercinta. Kenapa Allah suruh menyembelih? Dalam riwayat disebutkan Ibrahim alaihissalam semenjak kehadiran Ismail alaihissalam, cintanya mendua. Sebelum hadirnya Ismail, terus-terusan bibirnya mengatakan tentang Allah, memuji Allah, berharap-harap hanya dari Allah. Tapi ketika munculnya Ismail, dia tidak bisa lepaskan dirinya sebagai seorang manusia. Mulailah cintanya mendua, satu untuk Allah dan satu untuk anaknya, yang dia nanti 86 tahun lamanya. Ketika hati sudah mulai mensyarikatkan sesuatu, walaupun tidak masuk golongan syirik, ketika hati telah mulai mencintai makhluk Allah selain Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita mulai menduakan Allah, disitulah Allah menguji kita. Maka Allah menyuruh Ibrahim, seakan-akan Allah ingin mengatakan, buktikan cintamu. Engkau mencintaiku sepenuhnya atau engkau masih mencintai Ismail, anakmu?
Lalu Allah suruh sembelih. Di situ Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Inni ara fil manami an azbahak, fandur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu wahai Ismail? Jemaah mereka Allah, kalimat menyatakan tentang pertanyaan Ibrahim kepada Ismail itu bukan untuk berdiskusi. Karena banyak orang hari ini mengambil ayat ini lalu mengatakan itu berdiskusi dengan Ismail. Tidak. Ibrahim tidak mengajaknya berdiskusi. Karena setuju tidak setuju wajib sembelih. Kalau Ismail mengatakan tidak wahai ayah, tolonglah wahai ayah, tetap dia akan sembelih. Jadi untuk apa pertanyaan itu? Pertanyaan itu untuk melihat bagaimana perkembangan Ismail di tangan ibunya selama 13 tahun lamanya. Ternyata keluar kalimat yang menakjubkan dari Ismail alaihi salam. Apa katanya? Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah suruh, maka engkau pasti mendapatkanku termasuk golongan yang sabar. Siapakah yang mendidiknya? Ibunya. Siapa yang membuatnya begitu hebat iman Ismail yang masih kecil? Doa Ibrahim ayahnya. Maka ketika ayah dan ibu bersatu untuk membangun sebuah ketauhidan, akidah seorang anak, yang ibu adalah orang yang berada di dalam rumah, disebut oleh orang Arab dengan ummul madrasah. Dialah pemilik madrasah. Maka peranan seorang ibu mendidik anak benar-benar terbukti dari kisah bagaimana akidahnya Ismail alaihissalam. Maka oleh karena itu, carilah ibu yang salihah. Jangan sembarangan mencari jodoh. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ismail setelah pasrah kepada Allah dan perintah dari ayahnya, dibawalah Ismail dengan alasan ada sebuah jamuan. Ibrahim mengatakan kepada istrinya Hajar tanpa ingin melukai perasaannya, wahai istriku, pakaikan Ismail baju terbaik, berilah wangi-wangian, mandikanlah dia sebelumnya. Mau kemana wahai kanda? Ibrahim mengatakan ada jamuan yang kami harus hadiri. Siti Hajar tidak tahu. Dia tidak ingin Siti Hajar tahu, karena akan melukai perasaan seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui. Tiba-tiba anaknya disembelih oleh ayahnya sendiri. Akhirnya dimandikan, dipakaikan pakaian terbaik, diberi minyak wangi, lalu dibawa. Ini dalam riwayat-riwayat tafsir disebutkan. Lalu kemudian disitulah ketika membawa, kadang-kadang Ismail berjalan di depan Ibrahim. Lalu kemudian ketika dia berjalan di depan, hati Ibrahim begitu merananya. Dia lihat tampilan Ismail, begitu tampannya, begitu taatnya, begitu sopan santunnya, begitu baiknya. Tapi sebentar lagi dia akan berangkat di hadapan pisau yang akan dia sembelih. Maka kadang-kadang Ibrahim mengatakan kepada Ismail, nak, berjalanlah di belakang ayah. Dia tidak ingin melihat Ismail. Tidak sampai hatinya melihat anak yang terbaik. Dia akan sembelih anak itu. Maka dalam riwayat disebutkan kadang-kadang disuruh kembali ke depan karena kerinduannya ingin melihat terakhir sekali Ismail. Dia suruh balik, anakku, jalanlah di depan. Ketika tersiksanya hati kembali, dia mengatakan baliklah ke belakang. Begitulah perjalanan Ibrahim dan Ismail. Disitulah syaitan datang, lalu mulai dia mengacaukan hati seorang Nabi Allah Ibrahim. Dia mengatakan, lihatlah anakmu, begitu susahnya engkau mendapatkan anak yang saleh ini, tegakah engkau menyembelihnya? Lalu Ibrahim berkata kepada syaitan, demi Allah, kalau Allah yang menyuruhnya, sungguh berapapun anak akan kusembelih. Syaitan kecewa. Lalu dia datang kepada Ismail, dia datang kepada Siti Hajar, yang Siti Hajar berada di rumahnya. Lalu mengatakan, wahai Siti Hajar, tahukah engkau kemana dibawa Ismail? Anakmu yang sopan itu, yang santun itu akan disembelih oleh Ibrahim. Siti Hajar mengatakan, tidak mungkin disembelih oleh ayahnya yang saleh. Lalu syaitan mengatakan, begitulah memang kejadiannya. Lalu Siti Hajar berkata, kenapa dia harus disembelih? Syaitan menjawab, karena Ibrahim menuruti perintah Allah. Begitu mendengarkan kalimat itu, Siti Hajar langsung mengatakan, kalau Allah yang menyuruhnya, maka sungguh kami gadaikan nyawa kami. Seandainya punya anak beberapa, suruh sembelih semuanya, kalau Allah yang menyuruhnya.
Setelah itu barulah datang ke Ismail. Dia katakan dengan bahasa, wahai Ismail, engkau akan disembelih oleh ayahmu. Larilah, jangan taat kepadanya. Lalu Ismail pun berkata, kenapa ayah menyembelihku? Tidak mungkin ayah menyembelihku. Dia sayang kepadaku. Lalu kemudian syaitan berkata, tapi begitulah kejadiannya. Lalu Ismail bertanya, kenapa ayah ingin menyembelihku? Karena saat itu Ismail juga dalam keadaan ragu-ragu apakah benar ayahnya betul-betul akan menyembelihnya, padahal parang sudah disiapkan. Lalu kemudian Ismail berkata, kalau Allah yang menyuruh, maka sungguh aku akan terima semua perintah Allah. Begitulah keluarga ini, jemaah melakukan Allah. Dan akhirnya dibaringkanlah Ismail wa tallahu lil jabin. Allah ceritakan proses itu. Ketika mau disembelih, pertama sekali dihadapkan wajahnya ke arah kanan. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak tega melihat anaknya yang akan disembelih. Lalu Ismail berkata, ayah, kalau engkau tidak tega, maka palingkanlah wajahku, hadapkanlah ke tanah, jangan lihat wajahku. Dan sebelum engkau menyembelihku, ya ayah, ada pesan yang ingin ku sampaikan. Yang pertama, lucuti, setelah aku meninggal nanti, ambillah bajuku, lucutilah bajuku, lalu kemudian kirimkanlah kepada ibuku, sampaikan salamku kepadanya, dan jangan pernah ceritakan bagaimana rasa sakit yang kuterima di saat engkau menyembelihku. Dan kemudian, wahai ayah, jangan lihat ke arahku, sembelihlah, taatlah kepada Allah. Sampai Ibrahim mengatakan, sungguh anakku, engkaulah yang membuatku bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena engkau, aku tidak tega melakukannya. Sungguh manusia tidak tega menyembelih anaknya. Anaknya lah yang membantu Ibrahim, subhanallah. Maka bapa ibu yang dimuliakan Allah, apakah anak kita hari ini membantu kita menuju surga Allah? Atau anak kita hari ini yang malah menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka Allah? Contohilah anak-anak Ibrahim alaihissalam. Akibat apa? Doa kepada Allah, tawakalnya mereka kepada Allah. Dia bantu ayahnya untuk menyembelihnya agar taat kepada Allah. Cuma melakukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim memejamkan matanya. Dia sembelih. Ketika sembelih, perkucuranlah darah. Terpancarlah darah ke bajunya, ke wajahnya. Dan dia memberanikan diri untuk membuka matanya. Ketika dia lihat, ternyata yang dia sembelih adalah kibas. Yang dia sembelih seekor kibas. Dan Ibrahim dan Ismail telah berada di sisi kanannya. Subhanallah. Begitulah hasil ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar tawakal, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jemaah melakukan Allah, hiduplah dengan tawakal. Jangan susahkan diri dengan dunia. Yang penting kita berusaha. Pasti Allah beri ganti sebagaimana Ismail diberi ganti oleh Allah. Itu pasti. Allah sengaja rekam cerita Ismail, cerita Ibrahim, cerita Siti Hajar agar menjadi uswatun hasanah bagi kita. Hiduplah dalam ketaatan kepada Allah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ambillah ketawakalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, in kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama ruziqat tayr yamshi himasan wa yarji'u bitanan. Kalau engkau benar-benar bertawakal kepada Allah, engkau serahkan dirimu bulat-bulat kepada Allah dalam segala urusanmu, maka engkau akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana diberi rezeki seekor burung, kata Allah. Apa rezeki seekor burung? Yamshi himasan. Ketika dia pergi, perutnya kosong, anak-anaknya tidak ada yang makan. Wa yarji'u bitanan. Dan ketika dia pulang, perutnya penuh, di bibirnya ada cacing-cacing yang dia akan berikan kepada anaknya. Padahal tadi waktu pergi, dia tidak tahu mau ke mana. Burung tidak tahu mau ke mana. Tidak ada satu burung pun yang PNS. Tidak ada satu burung pun yang punya kontrak dengan perusahaan manapun. Tidak ada satu burung pun yang tahu pergi ke mana. Sebagaimana kita tahu mau ke kantor fulan, ke sana, ke sini. Tidak tahu. Mereka hanya terbang. Mereka hanya tawakal kepada Allah. Kemana Allah arahkan, mereka akan pergi.
Tapi Masya Allah, dari balik kejauhan di atas udara, mereka bisa melihat cacing sedang menggeliat di bawah batu. Begitulah orang tawakal. Maka baik ni persibuk dengan kerja sampai engkau meninggalkan salat duhur berjamaah. Jangan sibukkan kerja kita yang belum tentu membuat kita terjamin di akhirat. Karena dunia ini sibuk tidak sibuk, tetap kematian mendatangi kita. Di dunia ini berapapun gaji, maka Masya Allah ketika kematian datang, gaji itu tidak bermanfaat sedikit pun kecuali yang pernah kita sedekahkan. Maka hiduplah dengan tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, jemaah makan Allah, pelajaran yang terakhir dari Ismail, kita kabarkan dengan singkat, yaitu keluarga Ismail, keluarga Ibrahim alaihi salam adalah orang-orang yang sangat taat, sangat takwa, tidak pernah menolak sedikit pun apapun yang Allah perintahkan. Ini yang seharusnya kita ambil pelajaran. Apapun yang Allah suruh, lakukanlah. Walaupun kita harus mengorbankan nyawa kita. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyuruh berkurban, ini bukti bahawa kita sedang diuji Allah. Apakah kita sebenarnya orang-orang yang takwa atau tidak? Karena melakukan kurban adalah bukti ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak terima daging dan darah yang dari engkau sembelih. Tapi yang Allah terima adalah ketakwaanmu. Ingat-ingatlah jemaah melakukan Allah, dulu kita mengatakan dalam Ramadan, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Semoga setelah Ramadan engkau bertambah takwa, bertambah takwa. Begitu setelah Ramadan, Allah uji, benarkah ketakwaan kita? Benarkah Ramadan kita makbul? Allah suruh kurban, dan hari ini ada orang yang tidak mau berkurban di balik kemampuannya. Subhanallah. Maka dia tidak akan terima kebaikan seperti Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya menerima kebaikan. Tidak akan Allah ganti apapun untuknya. Jemaah melakukan Allah, ingat-ingatlah, berfikirlah, seluruh binatang yang tidak dikurbankan, tidak disedekahkan, tidak ada urusan dengan manusia, tidak dimakan dalam walimah, tidak ada akikah, tidak untuk acara apapun, semuanya punah satu persatu. Berfikirlah. Harimau tidak digunakan untuk apapun. Tidak untuk kurban, tidak akikah, tidak walimah, tidak untuk sedekah. Tidak ada orang yang mau mensedekahkan daging harimau. Apa yang terjadi? Punah. Kita hanya melihatnya sekali-sekali. Itu pun kalau ada di kebun binatang. Burung merak, adakah yang mensedekahkannya? Tidak ada. Komodo, adakah yang mengkurbankannya? Tidak ada. Punah satu persatu. Tapi coba lihat. Binatang-binatang semua yang dikurbankan, disedekahkan, bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah, pernahkah dengar berita bahawa setelah hari raya Idul Adha, kurban dilakukan, kemudian semua binatang kurban punah? Kehabisan binatangnya? Tidak ada. Tidak pernah terdengar unta punah, tidak pernah terdengar sapi punah, tidak pernah terdengar kambing punah. Semuanya berlanjut, berketurunan. Masya Allah, tidak pernah habis sepanjang zaman. Allah ingin katakan apa? Orang-orang yang berkurban hari ini, Allah pelihara hartanya, tidak pernah punah. Di dunia tidak punah, di akhirat dia ambil kembali. Tapi orang-orang yang hari ini tidak mau melakukannya, Allah punahkan seperti Allah memunahkan harta orang-orang yang sama sekali tidak pernah bersedekah kepada Allah. Berfikirlah kembali. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berbahagialah mereka yang sudah bertekad hati untuk taat kepada Allah. Dan Allah telah berjanji, siapa yang taat, Allah berikan surganya. Ketika surga sudah kita dapatkan, sungguh tiada penyesalan di hati. Kita masuk ke dalam surga selama-lama, tidak pernah keluar. Dengan berbagai, tidak ada lagi berbagai penderitaan yang kita dapatkan. Tidak sakit perut, tidak ada lagi kencing, tidak ada lagi buang hajat, tidak ada lagi sendawa, tidak ada lagi keringat, tidak ada lagi apapun. Maukah kita terus-terusan hidup dalam keadaan begini? Hidup dalam sakit, hidup dalam kenyataan pandemi tidak ada habis-habisnya. Maka taatlah kepada Allah. Toh pandemi tidak pandemi, ada sakit lain yang datang. Allah akan terus menguji-nguji di atas dunia. Satu-satunya jalan-jalan bahagia yaitu taat, yakin dan tawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar kita melanjutkan hidup. Jangan pernah ragu kepada Allah. Datangilah musalla-musalla, datangilah masjid-masjid. Tetap taatlah dalam Idul Adha. Jangan sampai ketika Idul Adha datang, duhur kita tinggalkan hanya karena kita ingin bersenang-senang. Mudah-mudahan salat duha kita masih tetap kita laksanakan setelah ini. Mudah-mudahan
ini bermanfaat dan semoga dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.